Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salza Suarani Adisti, NIM 2041030101045. Saya berasal dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dakwah pada masa Rasulullah SAW. Sejarah dakwah pada masa Rasulullah SAW dibagi ke dalam dua periodisasi, yakni periode Mekah dan Madinah. Kedua periode ini memiliki karakter dan strategi masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana hasil yang telah dicapai oleh Nabi pada periode Mekah serta Madinah. Para sejarawan memberikan kategorisasi bahwa dakwah Nabi di Mekah bercirikan dengan misi penanaman akidah terhadap umat, sementara di Madinah lebih cenderung terhadap pembangunan sosial kemasyarakatan dan hukum. Dalam perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menghadapi masyarakat plural ketika berada di Madinah, masyarakat Madinah pada waktu itu sangat plural, diketahui memiliki keyakinan agama yang bermacam-macam, suku, ras, warna kulit, serta lain-lainnya. Dakwah adalah perjuangan yang memerlukan ketegaran dan ketabahan. Meski Rasulullah SAW menghadapi berbagai tantangan, namun semuanya beliau lalui dengan sabar dan konsisten. Refleksi atas perjuangan Rasulullah SAW, khususnya ketika menghadapi berbagai tantangan dari pembesar-pembesar yang ada di kota Madinah. Dalam Al-Quran, salah satu tantangan terbesar dalam dakwah adalah orang-orang kaya yang berpengaruh tetapi mereka durhaka. Mereka itulah yang disebut Al-Quran sebagai mutrafin yang menyebabkan hancurnya suatu negeri. Perilaku kaum mutrafin dilukiskan dalam Quran surat Al-Isra. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 16, ayat tersebut menjelaskan salah satu sunatullah yang berlaku untuk jatuhnya suatu siksa bagi kaum yang durhaka secara tidak langsung. Ayat itu mengatakan, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri yang durhaka sesuai dengan ketetapan dan kebijaksanaan kami, maka kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di dalamnya, yakni di negeri itu, supaya menaati Allah dan Rasul-Nya. Tetapi mereka enggan, lalu mereka melakukan kedurhakaan, yakni penganiayaan dan pengrusakan di dalamnya, yakni di negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan, yakni ketentuan kami, maka kami menghancurkan penduduk negeri itu dan atau bersama negeri itu sehancur-hancurnya, sehingga mereka tidak bangkit lagi sebagai satu ordo atau sistem kemasyarakatan. Menyimak argumentasi yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa Nabi SAW dalam melaksanakan dakwah pada periode Madinah menghadapi tantangan yang relatif berat, dalam pengertian bahwa Nabi SAW menghadapi orang-orang kelompok yang berpengaruh baik dari segi status sosial maupun dari segi kemampuan finansial. Menghadapi kelompok tersebut tidaklah mudah, karena memiliki pengaruh yang besar di tengah-tengah masyarakat Madinah kala itu. Nabi Muhammad SAW terus menyiarkan Islam kepada penduduk Madinah yang belum beriman. Beliau mengajak orang-orang Yahudi serta Nasrani untuk beriman kepadanya. Beberapa di antara mereka ada yang masuk agama Islam, namun sebagian besar dari mereka tetap memegang teguh agamanya. Bukan hanya sampai di situ, beliau juga menyampaikan dakwah kepada kabilah-kabilah di sekitar Madinah dalam waktu yang relatif singkat. Jumlah orang yang masuk Islam sangat meningkat pesat, sehingga lama-kelamaan kaum muslimin Madinah menjadi kelompok mayoritas dan memegang kekuasaan politik. Sejarah dakwah Nabi. Sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah ini, Nabi Muhammad SAW mulai mengajarkan ritual-ritual keagamaan seperti sholat dan puasa. Di samping itu, beberapa aturan-aturan sosial kemasyarakatan juga mulai diperkenalkan. Pada periode Madinah inilah ajaran Islam semakin disempurnakan. Meskipun demikian, sempurnanya ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah SWT baru ditetapkan setelah beliau sedang mengerjakan wukuf di Arafah dengan turunnya wahyu terakhir sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Pasca Rasulullah SAW wafat, dakwah kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya yang terbilang sangat dekat dengan Rasulullah SAW semasa hidupnya untuk melanjutkan napatilas perjuangan Rasulullah. Dan masa itu disebut masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah masa awal kekhalifahan Islam pasca kepemimpinan Rasulullah SAW yang terdiri dari 4 sahabat. Pertama, Abu Bakar,
kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib, di mana di antaranya keempat khalifah tersebut memiliki masa pencapaian yang berbeda-beda, baik dari sisi hegemoni pemerintahan, kemapanan perekonomian, hingga ekspansi Islam di negara-negara lainnya. Contoh sejarah dakwah dalam masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang pertama yakni pada Abu Bakar As-Siddiq yang cukup terbilang banyak. Salah satunya yakni menghadapi persoalan-persoalan di dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai perang riddah atau perang melawan kemurtadan. Setelah berhasil menyelesaikan urusan dalam negeri, Abu Bakar mulai melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang selalu mengancam kedudukan umat Islam. Namun, ia meninggal dunia sebelum misi tersebut selesai dilakukan. Contoh sejarah dakwah pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang kedua, yakni pada Umar bin Khattab. Selama pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi, namun keduanya telah ditaklukkan Islam. Pada zaman Umar, sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini. Pada pertempuran Yarmouk yang terjadi di dekat Damaskus, 20.000 pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70.000 dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administrasi untuk daerah yang baru ditaklukkan. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam pada tahun 638. Ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam. Umar bin Khattab juga dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. Alih-alih mengikuti gaya hidup dan penampilan para penguasa di zaman itu, ia memilih untuk tetap hidup dengan sangat sederhana. Contoh sejarah dakwah pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang terakhir, yakni pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau banyak meriwayatkan hadis Nabi, keberaniannya yang sangat masyhur, hampir seluruh peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah, Ali lah yang senantiasa berada di barisan terdepan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.